Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedisiplinan dalam menjalankan sesuatu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas apa yang dilakukan. Ketika kita melakukan pekerjaan secara disiplin, maka insya Allah hasil pekerjaan kita pun juga akan mengalami grade setidaknya rata atau kurvanya normal. Tetapi ketika kita indisipliner, maka mungkin segala sesuatunya juga akan mengalami perbedaan. Pergerakan-pergerakan ibadah misalnya, yang terjadi adalah sesuatu yang kita harus lalui karena ujiannya terlalu besar, di mana ketika makom kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus percaya bahwa ujiannya pun juga akan semakin berat. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengadakan klasifikasi terhadap ibadah kita. Mana yang ibadah wajib, mana yang ibadah sunnah, mana yang ibadah makruh, dan mana yang ibadah haram. Untuk bisa memahami ini, maka kita harus mengetahui hukum, baik itu usul fikih maupun hukum-hukum yang lain yang berkait dengan tahkim atau cara menjalankan ibadah. Ketika sholat misalnya, tentu kita juga harus memahami rukun sholat dari takbiratul ihram sampai dengan salam, dan kita pun juga harus memahami apa-apa saja yang membatalkan sholat. Tentu kita mempelajari hal ini juga tidak sebentar, ada fase-fase yang harus kita alami. Tapi apapun itu masalahnya, kita harus berupaya menjalin konsistensi dan menjalin sebuah kebersamaan, baik secara pribadi maupun secara jamaah atau berkelompok. Sehingga ketika kita menjalankan sesuatu baik secara berkelompok, tentu apabila ada kesalahan yang kita lakukan, maka akan ada beberapa pihak yang akan memperingatkan kita ketika kita salah dalam menjalankannya. Termasuk juga ketika kita berlebihan dalam melaksanakannya, maka akan ada orang yang mengkritik kita, atau mungkin perasaan kita tidak enak dengan sendirinya. Dan inilah yang disebut dengan makom ibadah. Kemampuan-kemampuan dalam beribadah manusia atau makhluk Allah itu harus disesuaikan dengan porsinya, harus disesuaikan dengan profesinya, dan harus disesuaikan dengan derajatnya. Tentu kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebatas menjalankan semampu kita. Mencontoh Kanjeng Nabi ya sangat bisa diharapkan dan sangat boleh untuk dilakukan, tetapi yang wajar-wajar saja dan semampu kita. Karena apabila kita berlebihan dalam menjalankannya, maka akan memberatkan. Sehingga apa? Perlakuan ibadah bisa menjadi problem, bisa menjadi masalah. Karena apa? Karena munculnya ibadah menjadi problem. Wah, saya nggak bisa seperti ini. Wah, saya belum benar. Wah, saya belum menjalankan secara baik. Padahal kita bukan nabi, kita bukan wali, dan kita bukan rasul. Kita hanya umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting adalah bagaimana kita semaksimal mungkin mentauladani Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semampu kita, dan tidak perlu mendiskriminasikan orang bahwa orang yang berbeda dengan kita salah atau seperti apa. Mungkin referensi kita yang masih kurang, mungkin pembelajaran kita yang perlu ditambah, atau mungkin pemahaman kita yang masih cetek atau dangkal. Sehingga yang seperti ini tentu kita menjadi perhatian bersama ataupun perhatian pribadi, bahwa memperbaiki akhlak itu sangat penting. Apa-apa harus dijiwai dengan akhlak, dan ibadah pun harus dengan akhlak, harus dengan aqaid, hukum-hukum ketentuan yang penting yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam beserta penerus-penerusnya atau ulama. Semoga dengan kita meneladani ulama, dengan kita berbakti kepada guru, dengan kita mengikuti perintah-perintah dari kiai, dari guru yang berdasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas, semoga Allah meridhoi atas apa yang kita lakukan. Saya yakin dalam hal ini tentu banyak kata saya yang kurang berkenan atau kurang sesuai dengan apa yang menjadi kondisinya, tapi apapun itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memaafkan saya dan panjenengan juga memaafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.